Pendidikan pelatihan dasar. Pertolongan pertama gawat darurat. Argawana. Perhimpunan Hutan Gunung. Penyelenggara di Lobener Indramayu. Selamat datang. Peserta Diklat SAR. PPJD Argawana. Penyelenggara di Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pelatihan ini ditunjukkan untuk meningkatkan keterampilan relawan dalam melakukan tindakan pertolongan pertama gawat darurat untuk mendukung kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Narasumber Palang Merah Indonesia Kecamatan Lobener, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Argawana, Perhimpunan Penempuh Rimba Pendaki Gunung. Artinya gunung di tengah hutan. Kedudukan organisasi Badan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Alam Bebas Kepencinta Alaman Indonesia yang dalam fungsinya sebagai sarana memupuk dan membina serta mempertinggi rasa kesadaran cinta terhadap alam, membentuk mental dan fisik di kalangan anggota dan masyarakat luas. Dasar operasional SK Kantor Sosial Pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Penyampaian materi dan praktek evakuasi. Pertolongan pertama bukanlah berarti mengambil alih tugas medis atau paramedis AK, tetapi usaha darurat sebelum tenaga kesehatan datang. Kemudian kalau sini kan, kemudian rumah saya di Indramayu, saya pakai jaket, nggak polosan, pakai baju PMI gitu. Karena saya tahu, saya nggak bawa alat pertolongan. Kalau ada apa di jalan, kita tolong di apa, RJP itu seperti apa? Karena standarnya sekarang itu menggunakan AHA 2020. Jadi AHA itu namanya organisasi di Amerika. Dia punya banyak sekali penelitian tentang bagaimana caranya menangani seseorang yang henti napas dan henti jantung. Gitu. Untuk menyampaikan ke sana memang harus belajar begini dulu tahapannya. Baru kita belajar BHD dan RJP. Gitu. Karena setiap 5 tahun itu akan ada prinsipnya. Dislokasi berarti Kita pakai ini. terjepit. Ya memang kayak orang di gitu loh. Gak usah lagi dibalik-balik. Ya. Ini profil lagi. Profil lagi. Ya. Ya sendiri cuci dulu. Cuci. Kalau tidak ada apa. Profil lagi. Tutup. Tutup. Iya, tutup aja. Terus dibilang terus. Sama. Bang Pantek dari asli demo ya. Iya, pakai ini apakah lomba ya? Apakah lomba ya? Diplong kayak mumi. Ya pun gitu Rapat menang. Sing rapat benang gitu, sing rapi kayak mumi. Kayak begitu. ya kan estetik cuma kan. Iya, Tergantung cara pandangan anu. padahal baju tukar kasar kalau kita asal berhenti pendarahannya. Ya gunting dulu rambutnya. Pita. Yes, kenang-kenangan. Kamu kenang-kenangan kak koma. Awas, kamu paling ada copot. Gitu aja. Jadi kita ketika lukanya segitu ditutup sama kasar sudah beres. Kecuali kasusnya perdarahan misalkan. Apa copot aja sepatunya kalau ini? Oh mantap. Korban diem, nggak bakalan hilang tuh sepatu kakak. Nah gitu, masukin kakinya. Nah ya satu-satu terus. Awas
itu itu Di mata Kang Halim. pelipis itu. Selamatkan ke ini ke belangkar. Ini dari sini Pak. Di sini. Tekan. Posisi kaki ngangkat. Punten. So, Nah, satu ditekan Mas. Sip. Terus dihitung. Nah, kakinya kanan semua. kan lo itu udah betul lo. Posisi ini. Betul. Naik dulu ke sini. kakinya. Naik dulu ke sini. Kunci dulu. Sana nih. Jerit, kalau sakit jerit. Kemarin balik ngapa? Aman korban, aman lingkungan. Aman diri itu seperti apa? Pertama kita harus menggunakan yang namanya alat pelindung diri. Alat pelindung diri minimal adalah sarung tangan apa? Sarung tangan kiper. Jangan. Minimal ini dan juga masker. Kenapa? Karena dalam air juga gitu. Berenang saja nggak cukup sebenarnya, ya. Kalau misalkan kita nggak bisa berenang, ada orang tenggelam, jangan dipaksain untuk nyemplung. Iya, nanti korbannya ada dua, Pak. Yang menolong. Korban nggak penolong gitu. Minimal kita bisa mencari benda-benda yang panjang gitu ya, kayak bambu, ya kan, kayak kayu, atau kayak kita bisa lemparkan tali gitu. Kalau ketika kita selaku penolong nggak bisa berenang gitu, jadi dipaksakan, atau kita minta pertolongan yang lain gitu. Akad tabu. Boleh ada satu orang yang jadi ini volunteer. Sepertinya Pak, kalau kesini tuh, ya kelihatannya kayak orang ngekek. Sekarang teknik membuka jalan nafas namanya, ya. CDAD, tekan dahi angkat dagu. Nah, seperti ini. Untuk menilai napas lebih akurat lagi, kita gunakan yang namanya teknik LDR ya. Lihat dengan rasakan. Jadi lihatnya ke arah perut. Jangan. Kalau kita menilai napas, kalau perutnya pasti naik turun ya. Ya, pasti naik turun. Jelas banget. Kemudian kita dengarkan hembusan nafasnya. Ya. Kemudian satu dirasakan, biasanya napas itu terasa hangat. Kalau terjadi di kaca mobil ke kaca terus kita nanti ada dua pin 2, 3, 4, 5 nggak ada nadinya. Oh ada. Kemudian tekan dahi angkat untuk membuka jalan nafas. Kemudian LDR, lihat dengar sana. 1, 2, 3, 4, 5. Nafas berarti aman. Hah? Lewatkan. Itu dua itu penilaian ini. Memastikan si korban ini masih hidup atau enggak. Jangan sampai kita karena panik nolong lihat korban perdarahan, kakinya misah, kepalanya di atas, ya kan? Jarinya terpisah. Iya, jarinya terpisah, ya kan, lalu ya. Nah. Nolong yang itu, yang perdarahan yang kelihatan. Kita sudah balut ya kan, serapih mungkin ya kan. Udah hebat lah, pakai bidah yang sangat bagus. Taunya terakhir pas kita cek dari nafasnya nggak ada. Iya, percuma Bapak Ibu kita nolong. Iya. Makanya penilaian dini ini sangat penting. Pastikan dulu korban bernafas atau pastikan korban respon. Korban respon itu seperti apa? Kalau di PMI ada yang namanya tekniknya ASNT, awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Itu adalah untuk menilai tingkatan respon. Awas itu seperti apa ketika kita deketin korban nggak ngelirik, wah ini ada apa-apa berarti. Ya kan, secara efek ketika ada orang yang mendekat pasti kita kan pasti ngelirik nih. Nah itu adalah respon awas. Kalau tidak melirik, kita panggil dengan respon suara, S. Suara, panggil mas, gitu. Kalau ya di ini pakai ini aja, jangan gini Pak. Fisik ini apa? Kita melihat secara visual
Ada nggak perdarahan yang terlihat sama kita? Ya kan? Tapi perdarahan juga ada dua sebenarnya Bapak Ibu, ada perdarahan yang terbuka dan juga tertutup. Kalau terbuka, perdarahan terbuka kelihatan jelas. Ada darahnya Pak. Jadi perdarahan yang mengancam nyawa itu biasanya terjadi di urat-urat nadi, kayak di arteri namanya, ya, pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini nanti ketika mengalami cedera atau ruda paksa namanya, itu darahnya akan mancur Bapak Ibu. Ada yang nggak percaya? Pelipis deh iya cah, deh tinggali deh. Iya tah. Yang banyak. Ya jadi lukis. Awas kena mata orang itu. Iya Allah Ini udah benar ini. Belum. Spalaknya udah benar. Posisinya begitu. Terus itu untuk apa tuh coba? Nah, itu apa? Bantalan. Nah, karena sistemnya adalah TT, T yang pertama itu adalah tekan langsung. Kita menekan langsungnya dengan menggunakan bantalan kasa. Ya. Kalau misalkan ini nggak ada, bisa pakai kain yang tebal, yang bersih tapi ya handuk seperti itu. Kalaupun dalam kondisi darurat, kita bisa menggunakan yang baru tapi yang baru ya. Boleh Pak, bahkan pembalut wanita pun boleh, asal yang baru ya. Ambil bantalan kasa, ini bisa pakai kasa gulung, kita gulung-gulung lagi supaya lebih lebar lagi daya ininya, daya tutupnya. Kita tekan langsung. Setelah kita tekan langsung, kemudian elevasi lebih tinggi daripada jantung. Kenapa? Ada yang tahu? Pembuluh darah. Wah, pintar Bapak. Bagaimana kalau Bapak yang jadi pemateri aja? Kenapa di lebih tinggi? Karena darah itu terpengaruh oleh gaya gravitasi, ya. Jadi biar supaya agak berat tuh dia naik ke atasnya, ya. Setelah itu kita tekan titik tekan. Tadi ya, TET, jangan tambah E lagi belakangnya. Tekan langsung, elevasi, tekan titik tekan. Oke. Sini hitung 1 2 3 4 5. Enggak ada nadinya. Oh, ada. Kemudian tekan daya untuk membuka jalan nafas. Kemudian LDR, lihat dengar sana. 1 2 3. Berarti aman. Gitu. Hah? Gimana? Iya, berarti tandanya orang ini masih hidup gitu. Gitu ya. Mau di sini peserta atau katakanlah anggota-anggota yang mempunyai skill yang telah melalui pendidikan, mudah-mudahan sangat dibutuhkan kehadirannya. Ya. Dan insya Allah ini akan terus berlanjut ya. Tangan kiri patah Kak. Ayo. Kalau sudah bisa, kita nggak perlu belajar. Karena kita belum bisa, kita belajar. Belajar dari kesalahan. Kalau udah benar, nggak usah belajar. Ayo biar cepat selesai Kak. Cepat dipasang beripet. Paket kaki yang kiri patah, kaki kiri, aduh,
Iya tuh, spalok yang tinggi yang ini, ya. Ambil kap itu yang mengabadikan, abadikan. Korban diam. Gak bakal hilang tuh sepatu. Oh, itu masih cari. Ya, gak bakal hilang. Di dalam. Dengar nafasnya, ya. Kemudian sambil dirasakan. Biasanya nafas itu terasa hangat. Gitu. Kalau nggak percaya di kaca mobil, ke kaca terus kita pasti akan ada uapnya. Ya. Seperti itu. Oh ya, sebelah sini bawa. Enggak. Maaf ya. Nah, ini teknik penilaian dini nih. Ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami buka. Terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atau nih kita bisa pakai ini. Kalau ada pakai ini. Kompres dingin namanya. Diisi es batu. Ya. Baru kita kompres. Untuk mempercepat proses pembekuan darah. Bagaimana cara menilai pertolongan kita sudah benar atau enggak? Kita gunakan yang namanya teknik GSS, gerak sensasi sirkulasi, ya. Yang kita bisa nilai adalah sirkulasinya. Di jempol warna yang merah, kita tekan jadi putih. 1-2 dia harus kembali merah. Dalam waktu 2 detik harus kembali merah. Kita tinggal kita tekan kembali merah. Nggak merah lagi. Berarti ada yang salah dari tantangan dan cobaan. Kencangkan berarti cita-cita yang mulia. Ada darah yang Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Gitu. Kita punya waktu 5-7 menit sebelum Feder mengalami shock. Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Bangsa Indonesia hadapi tantangan dan cobaan, raihlah cita-cita yang mulia. Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesia ku tercinta. Persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera. Seluruh rakyat wajib bela negara, suatu hari esok makmur sejahtera.